Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadiah Nelvi dari TRPL 2B Pagi dengan NIM 43422111034 Politeknik Negeri Batam dengan jurusan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, kali ini saya membuat video untuk memenuhi nilai asesmen tengah semester pada mata kuliah pemrograman basis data dengan dosen pengampu yaitu Pak Ahmadi. Oke, ini saya sudah membuka modulnya. Di modul ini ada petunjuk atau syarat bagaimana kita dapat melakukan atau mengerjakan modul ini dan tata caranya. Oke, langsung aja ke soalnya. Di sini kita punya 4 soal yang sangat beranak, tapi tidak masalah. Oke, kita bakal ngerjain dari nomor satu dulu. Baiklah, kita langsung aja ngerjain ke nomor satu. Oke, perintah dari soal nomor satu itu tuh jadiin tabel tidak normal, terus jadiin normalisasi pertama, kedua, ketiga, relasinya apa, bikin perintah DDL, DML. Kurang lebih itu ya gambaran besarnya. Dan ini ada faktur pembelian barang yang sudah sangat normal, yang sudah sangat bagus dan keren. Namun kita harus membuat tabel tidak normalnya. Jadi kayak kembaliin dia ke semula gitu. Oke, ini unnormalized form menurut saya itu eh, yang diambil dari tabel di atas tuh ada kode supplier, nama supplier, tanggal, nomor, jatuh tempo, kode, nama barang, quantity, harga, dan jumlah. Kenapa tabel ini anormal? Karena di tabel ini satu nilai dapat mewakili dua tabel, tiga tabel. Itu tidak boleh dinormalisasi. Itu berarti tidak normal namanya, tabel yang tidak normal. Nah, eh lanjut aja ke normalisasinya. Ini normalisasi pertama. Apa sih syarat-syarat normalisasi pertama? Oke, normalisasi pertama, setiap kolom wajib mempunyai satu atribut. Oke, satu atribut. Dia tidak boleh satu atribut mewakili dua kolom, tiga, atau seterusnya. Terus setiap kolom memiliki tipe data yang sama. Nah, terus tiap kolom itu tuh tidak ada tupel atau baris yang identik atau yang mencolok. Nah, setiap kolom itu wajib dapat dilakukan order atau pemanggilan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah normalisasi pertama menurut saya sudah tidak ada data yang sama, double dalam satu kolom, terus juga tipe datanya sudah sama. Nah, ini normalisasi kedua. Normalisasi kedua ini saya pecah menjadi 3 tabel. Ada tabel supplier, ada tabel faktur belanja, ada tabel detail faktur belanja. Tabel supplier itu ada kode supplier, nama supplier. Di faktur belanja ada kode supplier, nomor, tanggal, dan jatuh tempo. Jadi itu kayak primary key di tabel supplier itu kode supplier. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Terus di normalisasi ketiga, saya pecah menjadi 4 tabel. Ada tabel faktur belanja, tabel supplier, tabel detail faktur belanja, tabel barang. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, yang bakal saya masukkan ke SQL itu adalah tabel dari normalisasi ketiga. Oke, lanjut kita ke SQL-nya. Mari ke SQL. Kita buka apa? PHP My Admin. Oke. Nah, di PHP Admin ini saya udah bikin database-nya. Kenapa saya bikin duluan? Karena takutnya nanti nggak keburu. Tapi tenang, untuk pemanggilan-pemanggilan DDL, DML-nya itu saya live reportin. Oke, saya sudah bikin database dengan nama faktur underscore barang. Nah, sudah diisi dengan 4 tabel. Ada tabel sesuai dengan normalisasi ketiga tadi. Nah, sudah saya isi-isi juga sesuai tadi tuh, teman-teman bisa lihat. Oke, kita mungkin ke pemanggilan DDL dan DML-nya ya di SQL. Nah, oke, DDL itu perintahnya apa aja sih? Atau apa aja sih DML perintahnya gitu? Kalau di DLL itu ada create, itu ada alter table. Kalau di DML itu ada insert, select, ada delete, terus ada update, terus ada call gitu-gitulah pokoknya ya. Teman-teman bisa cari sendiri juga. Oke, pertama mungkin kita ke kenapa tidak bisa diketik? Bisa Dian. Oke. Select nama underscore supplier from supplier order by
By apa? By nama underscore supplier ASC. Nah, kenapa ada ASC? ASC itu untuk pemanggilannya harus terurut sesuai yang saya dapetin kayak gitu. Maaf kalau salah, kita atur. Nah, nama supplier ada dua, ada Global Nusantara, ada Hitachi. Oke, kita lanjut ke pemanggilan kedua. Mungkin ke pemanggilan kedua kita untuk menambahkan data dalam tabel ya, itu pakai insert into. Kita mau menambahin di mana? Misalnya kita mau nambahin di barang nih. Nah, barang apa aja? Nama tabelnya, nama kolomnya tadi, nama underscore barang, oh, oh, kan titik kode, terus habis itu value. Values, apa ya bacanya itu? Itulah pokoknya ya. Values ini nih kita mau isinya jadi apa gitu. Misalnya di kode di di nama barang kita mau jadi sepeda. Terus di kode kita mau jadinya P01. Biar keren aja. Nah, nih kayak ini. Mari kita go. Lah, ini ternyata salah. Kenapa dia salah? Bentar ya, kita cek di mana kesalahan. Tidak masalah. Oke, di sini ada error. Nah, insert into barang. Nah, ini unkenal kolom kode invite list. Jadi nggak ada kode, nggak ada kolom yang namanya kode. Dan tadi saya sudah cek itu jadinya kode barang nama kolomnya. Saya tadi sudah dimain-mainkan. Nah, kalau kuning itu berarti udah bisa ya guys ya. Mari kita lihat. Nih, ada P1 sepeda. Oke, lanjut ke berikutnya. Kita delete. Baru kita buat, kita delete. Kita delete lah. Delete. Delete from apa? From barang. Mana dia? Where? Nama underscore barang. Hmm, sepeda. Oke. Nih. Do you really want to action? Nah, oke. Nih, udah. Coba kita lihat. Sudah tidak ada. Kita lanjut ke pemanggilan berikutnya. Mungkin kita mau, ya guys ya, mungkin kita mau update, update. Kita tuh mau update nama kolom ini ya, nama kolom set, misalnya kode underscore BRG tadi kan. Bentar, bentar ya, kode, kode underscore BRG sama dengan P01, ya P01 where nama underscore barang sama dengan apa nama barangnya? Price, Bunker, oh tidak huruf besar. Price, Bunker, ya. Mari kita go. Nah, udah kuning, berarti tidak bisa. Mari kita SQL lagi. Nah, ini yang ada namanya create prosedur. Nah, ini nih kebetulan saya tuh udah create prosedurin karena di pas uji coba, saya coba-coba dulu kayak itu kan, dan udah kebentuk. Nah, gimana buat create prosedur? Ini teman-teman bisa catat. Create prosedur itu huruf besar, terus select barang, buka kurung, terus begin, terus enter, terus bisa masukin select, baru masukin kode, baru masukin form barang, baru add. Nah, nanti bakal jadi prosedur nih. Harus ada kayak gini nih, prosedur kayak gini. Nah, kalau udah, kita tinggal manggil aja. Manggil misalnya select, select apa? Select barang, buka kurung, tutup kurung, gini. Baru kita go. Nah, salah, bentar. Select barang.
Oke, kita ulang untuk pemanggilan tadi. Itu tuh error karena nama kode tadi tuh kan udah berubah kan jadi kode underscore BRG. Nah, sedangkan di create prosedurnya itu aku masukinnya itu kode bukan kode underscore barang, jadi nggak kebaca. Coba kita sekarang udah aku perbaiki. Jadi sekarang kita coba panggil ulang. Mari kita panggil. Select barang. Mari kita go. Nah, udah kebaca kan kode? Karena itulah kenapa dia error tadi teman-teman. Oke, mari kita buat lagi SQL satu lagi. Alter table. Alter table itu untuk mengubah nama tabelnya. Nah, tadi tuh kita coba ubah kode tadi ya. Rename. Rename apa ya? Oh, oh, misalnya kolom, kode to kode underscore BRG. Enggak sih? Kode underscore BRG. Mari kita go. Nah, udah bisa. Coba kita lihat di barang. Nah, sudah kode underscore barang. Tapi pas kita pemanggilan call nanti, itu nggak bisa, harus kita ubah lagi. Tapi tidak masalah. Mari kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Mana soalnya? Ini. Soal nomor 2. Buatlah database dengan database DB, ATS, teori PPD nomor 2. Panjang ya teman-teman. Yang kedua, buatlah tabel dengan nama pegawai, dengan ID, nama, alamat, gaji. Masukkan data-datanya, terus hapus record, update data, hapus record, update data 0102. Oke, nih mari kita ganti. Mana ya? Nah, kebetulan itu juga udah saya bikin database-nya. DB, DB apa ya? Oh, ini ATS nih. Nih, DB nomor 2. Nah, itu udah ada nih tabel si pegawainya. Nah, udah dimasukin juga nih data-datanya. Oke, berarti kita tinggal ngejalanin perintah-perintah DDL dan DML-nya. Nah, pertama itu kita disuruh untuk menghapus data dengan ID 100. Berarti datanya si Arif. Mari kita hapus, berarti dia tidak penting. Delete from mana? Pegawai, where, where, where ID, where ID 100. Dengan mari kita go. Do you really want to exit delete from pegawai where ID? Ya, sudah kita hapus. Mari kita lihat, sudah tidak ada ID 100. Oke. Perintah nomor 2 tadi teman-teman ingat atau ingat nggak? Itu disuruh untuk ngelakuin update untuk ID 101 sama 102. Mari kita update. Pakai perintah berarti pakai perintah update ya, teman-teman. Pegawai set nama misalnya nama aku gitu ya. Hadian. Hadian. Namanya Hadian where ID 101. Ya. Terus kita langsung aja kita copy aja ini guys supaya nggak lama. Nah, kita ganti aja isi dalamnya ini. Misalnya nama belakang saya gitu ya, teman-teman Nelvi gitu. ID-nya ID berapa? 102. Mari kita go. Nah, udah bisa. Mari kita lihat. Nah, sudah ada nama saya, Hadian Nelvi. Oke, untuk soal nomor 3 itu perintahnya lupa. Mari kita lihat dulu. Mari kita lihat. Eh, Lakukan SQL. Semua kolom dari menampilkan. Menampilkan berarti pakai perintah apa teman-teman? Select ya teman-teman. Semua kolom dari pegawai, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai.
Susah juga nih. Maksudnya nggak bisa lihat gitu. Oke. Pokoknya ini ya teman-teman perintahnya. Jadi masukinnya tuh ini. Masukinnya gini. Mari kita lihat. Perintah berikutnya itu select-select. Pakai select-select teman-teman. Select from pegawai. Tadi tuh dia suruh eh, tampilin gitu kan. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya tadi perintahnya apa teman-teman? Saya gaji nama sama gajinya tampilin eh, nama sama gaji from apa? From pegawai. Nah, nih hadiah gajinya 14.000 gitu misalnya. Teman bisa lihat ya. Terus perintah berikutnya. Tadi apa tuh perintah berikutnya? Teman-teman tadi SS nggak? Pakai select nama, alamat. Bentar, ini kayak kalau di antara ini harus dikasih koma supaya dia tidak hang from pegawai where nama like ke kaca. Oh, bukan ya. Gabut guys, pengen nyanyi. Dah, mari kita go. Nah, ini dia. Jadi, nama yang berawalan huruf Fikri bakal kepanggil. Nama yang berawalan huruf Fikri, nama yang berawalan huruf F. Jadi bakal kepanggil. Oke, mari kita lanjut ke perintah berikutnya. Maaf ya guys, typo-typo. Karena saya tidak pro membuat kayak gini, video-video gini. Tapi tidak masalah. Pegawai, where, nama, like, persen, kita go. Nah, jadi nama yang tidak berawalan huruf N bakal dipanggil. Kalau tadi nama yang berawalan huruf F itu bakal terpanggil. Ya, teman-teman ingat aja kode-kodenya ya. Kita tuh bakal manggil nama orang yang gajinya di atas 15.000 ini. Jadi hadian tidak kepanggil. Soalnya tadi gaji hadian berapa? 14.000. Sangat sedikit, guys. Kira-kira 14.000 dapat apa ya? Nasi Padang aja nggak dapat, weh. Pegawai. Non pegawai. Where, where gaji lebih besar dari 15.000. Yakinlah bahwa hadian tidak masuk. Kan? Hadian tidak masuk, guys. Karena gajinya masih di bawah standar 15.000. Oke. Nah, ini masih sama sih kayak tadi. Ini kita bakal manggil nama orang yang gajinya di atas 15.000, tapi tinggalnya di Surabaya. Jadi select nama, koma, gaji from pegawai where gaji lebih besar 15.000 and alamat alamatnya sama dengan Surabaya. Mari kita go Surabaya. Jadi ada si Sigit, ada si Zukiudin. Dan sepertinya untuk perintah nomor 2 telah selesai. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Mari kita lanjut.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini sama, kita disuruh untuk buat database dengan nama DB ATS Teori PBD nomor 3. Terus bikin tabel barang dengan ketentuannya ini. Terus kita disuruh isi nih, pen 0 gitu, isi tabel barang tadi. Terus bikin tabel dengan nama detail underscore pembelian dengan ketentuan bla 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 bla, tapi masih kosong. Nah, nanti itu bakal diisi dari skema trigger. Nah, mari kita lanjut ke S3. Oke. Nah, kebetulan itu juga udah aku bikin database-nya. Ini ada ini ada tabel barang, teman-teman bisa lihat, tapi masih kosong tabel barangnya. Detail pembeliannya juga masih kosong. Oh, tadi tabel barang itu ada ini kan? Ada disuruh masukin ini kan. Mari kita masukin. Oke, aku masukin dulu ya. Halo, jadi udah aku masukin data di tabel barangnya. Itu ada ini, ada LSD 001, lem setan gitu. Pen 001, pensil alis 1000. Di detail pembelian masih kosong. Terus, mari kita lihat perintah nomor 4. Perintah nomor 4 itu mana ya? Mari kita lihat. Nah, skema trigger untuk jumlah stok secara otomatis. Jadi kita harus masukin ini dulu nih, delimiter ini. Oke, aku bakal masukin dulu. Oke, ini untuk kode nomor 4 itu triggernya udah aku ketik nih. Nah, mari kita go. Oh, salah guys. Mari kita cek. Di manakah kesalahannya? Jadi untuk skema trigger yang udah dicontohin di nomor 4 tadi itu udah aku masukin tuh, ada create trigger, stock underscore barang, before insert gitu, sama dan udah ada tanda kuning berarti udah tanda berhasil. Jadi teman-teman untuk masukin skema trigger awalnya masukin aja kayak gini, ikutin aja kayak gini pasti benar. Terus mari kita lanjut ke perintah soal. Iya, ini kita lihat nih. Lakukan penambahan data ke detail pembelian. Jadi kita pakai skema trigger untuk nambahin datanya. Mari kita buat. Ini untuk nambahin nambahin data ke dalam tabel dari skema trigger. Ini udah aku buat. Kenapa aku buat duluan kayak gini? Karena takutnya nanti nggak keburu guys videonya. Terus ini pertama tuh create trigger tambah detail pembelian after insert on pembelian for each row. Nah, begin insert into detail underscore pembelian, ada apa tadi di tabelnya, ada kode barang, harga beli, harga jual, jumlah operator. Nah, values itu berarti masukin kode barang apa yang mau dimasukin, CP0 tuh gitu. Harga belinya mau berapa? Harga belinya misalnya mau 2.000. Harga jualnya mau berapa? Misalnya mau 5.000. Nah, stoknya mau berapa nih? Stoknya misalnya mau 50. Berapa jauh gitu kan. Ya 50. Operatornya siapa? Operatornya misalnya Hadian. Hadian. Coba kita go ya, teman. Nah, ini ada error. Mari kita cek errornya. You have an error in syntax that manual that corresponds. Mari kita cek dulu ya. Aku cek dulu ya. Nanti aku invite lagi. Oke, saya akan menambahkan
apa namanya isi dalam tabel itu dengan cara di SQL itu pakai ini, pakai insert into detail pembelian, kade barang, harga beli, harga jual, jumlah operator. Values itu tuh sama berarti sama soal nomor satu tadi tuh ada kan pakai insert into, pakai values juga nih. Pen name, misalnya nih John Doe ini nggak usah John Doe lah, nama aku aja. Mungkin nggak usah Melvira gitu. Nah, coba kita go. Nah, udah ada. Coba kita lihat di detail pembelian. Nah, di detail pembelian itu ada dua berarti nih. Udah ada dua. Karena tadi yang pertama tuh aku coba-coba gitu kan, yang hadiah itu dan berhasil. Dan ini aku buat yang kedua tuh Melvira. Oke, mari kita lihat perintah soal berikutnya. Ya, untuk soal berikutnya itu adalah kita disuruh untuk melihat berapa sih stok dari barang yang berkode itu LST001. Itu tuh kita pakai kayak yang tadi aja pakai select aja jumlah from mana from detail pembelian. Kok delete aduh, from detail pembelian terus where pada underscore barang terus L ST 001 mari kita lihat. Nah, kosong karena memang jumlah dari LSD 1 itu belum ada apa-apanya. Oke, mari kita lanjut ke perintah soal berikutnya. Oke, untuk soal perintah berikutnya itu kita disuruh untuk membuat penjelasan dari trigger yang udah dibuat gitu lah. Nah, ini nih trigger yang tadi dibuat. Nah, ini nih penjelasan yang udah saya coba kerucutin atau apa buat lebih singkat gitu penjelasannya. Delimiter, set delimiter ke ini agar tanda titik ini dalam trigger dapat diakomodasi. Terus create trigger stok barang before insert data pembelian itu membuat trigger dengan nama stok barang sebelum data dimasukkan ke tabel detail pembelian. Terus for each row itu gunanya trigger ini akan dieksekusikan satu kali untuk setiap baris data yang dimasukkan ke tabel detail pembelian. Nah, begin itu menandakan dimulainya kode trigger, terus update nana-nana itu menambahkan jumlah barang ke tabel barang berdasarkan nilai kolom jumlah di tabel detail pembelian yang baru dimasukkan dengan kode barang yang sesuai. Nah, N itu artinya menandai akhir dari trigger, terus delimiter penutup itu mengembalikan delimiter ke titik koma. Oke, mungkin itu aja perintah dari semua soalnya dan udah tereksekusi semua dan mungkin di tengah perjalanan video tadi tuh ada error dan lain-lain mungkin ya itulah namanya hidup di dunia coding gak ada yang mulus-mulus aja kalau mulus-mulus aja tuh ya udah gak usah mencoba hal baru gitu loh. Eh, Mungkin di dunia per IT-an error itu udah makanan sehari-hari dan harus bisa memecahkannya. Cuman meskipun kadang mumet gitu loh. Dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton, buat teman-teman yang udah nonton juga untuk semuanya. Eh, Mungkin kalau ada salah-salah mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar di sini karena aku juga bukan yang pinter banget atau yang gimana-gimana. Mungkin sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Annyeong.